Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga keadaan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, Ibu di sini akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Alfida Nur Rajahra, bisa dipanggil Fida, bisa dipanggil Alfi juga, terserah kalian mau manggil Ibu apa. Kemudian di sini Ibu bertempatan tinggal di daerah Gunung Putri, Bogor. Ibu adalah mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling. Ibu adalah mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta yang biasa dikenal orang-orang adalah Nindra. Baik, sebelum melakukan kegiatan, maka tujuan Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, Ibu di sini akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan konseling di sini, Ibu akan menjelaskan tentang layanan informasi. Apa sih layanan informasi? Ada yang bisa menjelaskan apa layanan informasi? Ya? Oke, baik. Di sini dari Ibu ya, Ibu akan menjelaskan tentang layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Dari situ individu akan mengolah dan menggunakan informasi melalui media sosial atau media seperti audio, di koran atau media-media lain sebagainya untuk mengetahui banyak informasi. Fungsi dari mengetahui informasi ini untuk memahami kita dengan tujuan kita, langkah kita yang ingin kita ketahui. Dengan kebutuhan individu, itu juga bisa memenuhi kebutuhan dan perkembangan setiap individu. Di sini Ibu akan memberikan sebuah video ilustrasi mengenai topik atau judul materi hari ini yang Ibu akan berikan kepada anak-anak sekalian. Saksikan video yang Ibu tayangkan ya. Cepat dan efektif. Yang pertama, spaced repetition atau pengulangan berkala. Untuk belajar yang maksimal, kamu bisa menerapkan pola belajar sebentar namun sering dilakukan. Pakar neurosaintis membuktikan sinapsis atau titik temu antara terminal salah satu neuron dengan neuron yang lain akan membuat kamu mengingat dan memahami banyak hal. Jadi, cobalah untuk belajar kurang lebih 15 menit dalam sehari selama seminggu ya. Yang kedua, temukan gaya belajar versi kamu sendiri. Kamu pasti punya dong cara belajar dengan gaya kamu sendiri yang mungkin berbeda dengan orang lain. Ada yang cepat menangkap pelajaran dengan menonton video, ada yang lebih mudah dengan belajar bersama teman, atau bahkan lebih senang belajar di tempat yang sepi dan menyendiri. Nah, kamu termasuk tipe yang mana nih? Yang penting, kamu nyaman dengan cara belajar kamu ya. Yang ketiga, tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan hal yang penting dalam menunjang penyimpanan informasi di dalam otak. Orang yang beristirahat cukup pada malam harinya dapat mengingat bahan pelajaran sebesar 35% lebih baik daripada mereka yang belajar pada pagi hari tanpa tidur pada malam harinya. Yang keempat, fokus. Masih suka menunda belajar karena terlalu asyik dengan gadget? Nah, mulai sekarang, stop kebiasaan seperti ini dan cobalah untuk menemukan titik fokus kamu. Simpan atau silent gadget kamu supaya tidak mengganggu konsentrasimu saat belajar. Yang kelima, olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Ada beberapa aktivitas yang telah terbukti dapat mengembangkan kemampuan otak. Contohnya, olahraga, meditasi rutin, atau bisa juga dengan berkonsultasi dengan teman-teman kamu. Oke, setelah Ibu menayangkan video, apakah anak-anak sudah ada yang paham tentang video yang Ibu maksud? Contoh dari video dan topik pembelajaran hari ini adalah judulnya Cara Belajar yang Efektif. Apa anak-anak sudah ada yang bisa mengerti? Ya? Baik, betul.
Di sini Ibu akan menjelaskan, karena di video tersebut menjelaskan 10 cara belajar yang efektif. Di sini Ibu akan menjelaskan 5 tentang belajar efektif. Belajar efektif itu seperti apa sih yang membuat kita menjadi lebih semangat belajar lagi dan benar-benar versi kita. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan poin pertama. Poin pertama, belajar efektif adalah dengan pengulangan teratur atau pengulangan berskala. Kalian bisa melakukan belajar sering, tapi kalian bisa mengulang-ulangnya walaupun belajarnya cuma sebentar. Kalian belajar sebentar, 1 minggu kalian belajar cuma hanya 15 menit. Atau misal 3 hari kamu itu cuma belajar sehari 15 menit, dan itu cuma kamu bisa mendapatkan informasi tentang apa yang ingin kamu ketahui tentang materi-materi tersebut untuk bahan belajar kamu selama kamu di rumah sebelum memasuki pembelajaran di kelas. Nanti pas Ibu bahas, nanti kamu sebagian udah ada yang mengerti tentang apa yang Ibu akan bahas di sini. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar versi kamu. Bagaimana sih cara belajar gaya versi kamu? Senyaman kamu, inginnya kamu belajar seperti apa? Melalui media video, seperti media-media yang ada udah tersebar di media sosial, kemudian bisa belajar bersama teman, belajar sendiri, belajar di tempat yang sepi, belajar bersama orang tua atau lain sebagainya. Senyaman kamu, seversi kamu, agar belajar yang kamu inginkan, belajar yang efektif itu berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup sangat-sangat diperlukan oleh setiap individu. Kenapa? Karena jika tidur tidak teratur, mengakibatkan proses pembelajaran tidak efektif dan tidak berjalan dengan baik. Contoh, kalian tidur, misalkan kalian tidur jam 9 malam atau 10 malam. Pasti kalian beristirahat, otak kalian pun beristirahat. Kemudian besok pagi bangun subuh, habis itu kalian bersih-bersih sebelum berangkat sekolah, rasa semangat itu akan muncul dan kemudian kamu merasa rileks, badan kamu enak dan tidak merasa lemas atau mengantuk saat belajar di kelas. Menjadi itu adalah cara yang efektif. Kalau misalkan kalian tidurnya bergadang, pasti paginya kalian lemes, ngantuk, gak bisa fokus sama pelajaran yang guru sampaikan. Itu akan menimbulkan belajar yang tidak efektif dan tidak belajar dengan baik. Udah kamu tidak paham apa yang dimaksud dengan guru, kamu juga gak connect apa yang Ibu nanti bakal sampaikan, bakal jadi kemana-mana. Dan Ibu sarankan untuk tidur yang teratur. Poin keempat adalah fokus belajar. Fokus adalah peran penting bagi setiap individu. Mengapa peran penting? Karena fokus dalam pembelajaran itu sangat diperlukan. Karena jika kamu fokus, kamu bisa mendengarkan apa yang Ibu bicarakan, apa pemahaman dari Ibu, penjelasan materi Ibu, kamu bisa pahami, bisa kamu cermati dengan baik, kemudian kamu bisa mengulang kembali di saat Ibu mengajukan pertanyaan, kamu bisa aktif saat di kelas, dan kamu bisa mengajukan pertanyaan apa yang benar-benar kamu belum paham. Pasti jika kamu fokus, pasti kamu akan menanyakan dan kamu rasa ingin tahu kamu lebih besar. Kemudian poin kelima adalah olahraga, meditasi, dan bersosialisasi. Olahraga itu sangatlah penting bagi setiap individu. Misal kamu olahraga 1 minggu 3 kali, itu membuat badan kamu menjadi rileks, gak sakit-sakit badan, bisa jadi lebih semangat lagi. Kamu bisa menemukan pencerahan atau bisa rileks, menjadi semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau meditasi. Ini bukan menjelaskan meditasi atau sosialisasi. Meditasi atau sosialisasi juga bisa kamu bisa konsultasi kepada temanmu bagaimana cara mereka belajar yang efektif, dan kamu akan serapi apa mereka memberikan pendapat kepada kamu agar kamu bisa mencontoh atau menerima masukan dari teman kamu. Kemudian di sini Ibu akan memberikan
contoh manfaat dari cara belajar efektif. Apa sih manfaat belajar efektif itu? Manfaatnya adalah kita bisa termotivasi dari diri kita sendiri. Kita bisa percaya diri, kemudian kita bisa lebih baik lagi, bisa mengenal diri kita lebih baik lagi, kemudian bisa lebih aktif dan kreatif saat di kelas, kemudian bisa berprestasi pada akademis. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang asas-asas bimbingan konseling, asas relevan. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 asas, yaitu asas kegiatan, asas keterbukaan, asas non-aktifan. Asas kegiatan yaitu asas yang memberikan hasil yang ingin tercapai. Kamu melakukan kegiatan seperti belajar, kamu ingin belajar efektif dan kamu harus benar-benar giat, sungguh-sungguh agar berjalan dengan lancar. Kemudian asas keterbukaan. Keterbukaan itu keterbukaan baik-baik dari diri kita ataupun keterbukaan dari orang lain. Contoh misalkan teman lebih terbuka dengan kita, atau bisa juga menerima pendapat orang lain. Kemudian asas normatifan. Asas normatifan itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada, yang biasa digunakan atau yang biasa dilakukan pada sehari-hari. Di sini Ibu akan melakukan tata laksana pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan tugas kelompok, selalu Ibu akan menjelaskan materi lebih lanjut. Nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok, satu kelompok 3 orang. Kalian harus menjelaskan bagaimana cara belajar efektif secara online yang benar-benar efektif. Bagaimana nanti kamu jelaskan maju ke depan dan Ibu akan mendengarkan cara kamu dengan kelompok kamu bagaimana, seperti itu ya. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya. Kalian harus membuat kelompok. Kemudian sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Amin, berdoa selesai.